Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Manuati. Di sini saya mau sharing ke teman-teman semuanya mengenai pendidikan Islam dan juga lembaga dan juga tradisi pendidikannya. Oke, langsung saja. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sumber ajaran Islam itu bersumber kepada dua sumber utama, yakni Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kita sebagai umat muslim wajib meyakini dua sumber tersebut, bahwasanya sumber tersebut merupakan sumber ajaran agama Islam. Nah, teman-teman, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Allah itu sudah memerintahkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu. Nah, ada yang tahu teman-teman semuanya apakah sudah mengetahui ayat pertama yang turun mengenai menuntut ilmu? Jadi, ayat pertama mengenai menuntut ilmu itu adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ini turun ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada saat beliau berusia 40 tahun. Nah, di dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ini perintah untuk membaca. Kenapa kok perintah pertama yang Allah turunkan kepada Nabi itu kenapa membaca gitu? Nah, karena Nabi adalah seorang yang ummi. Ummi ini apa sih? Ummi ini artinya adalah beliau tidak bisa membaca dan juga menulis. Jadi perintah pertama itu adalah perintah untuk membaca. Kemudian teman-teman, selain di dalam Al-Quran, ada juga di dalam hadis. Hadis ini adalah segala sesuatu, segala perbuatan dan juga perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu meliputi seluruh perkataan dan juga perbuatan yang dilakukan ataupun diucapkan oleh Nabi. Ada dua hadis yang cukup familiar mungkin untuk teman-teman semuanya mengenai perintah untuk menuntut ilmu. Hadis yang pertama itu adalah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kemudian hadis yang kedua adalah menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya kedua hadis mengenai menuntut ilmu yang saya sebutkan tadi hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Atau dengan kata lain, hadis yang lemah itu adalah hadis yang masih ada keraguan di dalamnya. Namun meskipun demikian tidak menjadi masalah, karena kita bisa mengambil motivasi atau mengambil hal-hal yang manfaat dari hadis tersebut, kita jadikan motivasi untuk kita terus belajar. Kemudian tadi kan sejak sudah di zaman Nabi, Allah Subhanahu wa taala kan memerintahkan kepada kita semuanya untuk terus menuntut ilmu. Nah, pada intinya adalah dua konsep yang berada di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis yang saya sebutkan tadi itu mendorong kita sebagai umat muslim untuk terus mencintai pendidikan. Kemudian selanjutnya yakni lembaga pendidikan dasar pada saat Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan kutab, maktab dan juga alaqah. Jadi di dalam di dalam lembaga pendidikan tersebut tidak hanya diajarkan tentang ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan atau ilmu-ilmu umum yang lainnya seperti peribahasa dan puisi dan lain-lainnya. Nah, lembaga kutab ini muncul pada masa awal dinasti Umayyah dan juga menyebar luas ketika masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.